Salam damai sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat. Di edisi Kamis 18 Februari 2021, kembali kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita dalam persekutuan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengagungkan kuasa dan kasih-Mu ya Allah. Bahkan kami boleh bersyukur atas suka dan duka yang kami jalani. Sebab di dalam semuanya itu kasih Tuhan tidak pernah lekang dan meninggalkan kami. Di pagi hari ini kami boleh mengangkat puji dan syukur. Tuhan memperkenankan kami terbangun dari tidur kami dalam keadaan yang sehat dan kuat. Dan semuanya itu merupakan sebuah sukacita, kebahagiaan bagi kami, bahwasanya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terdapat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 15-19. Firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu. Seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu." Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Mohon pulihkanlah ya Allah, mangandokan amilendokan kan puang. Itulah tema dari bacaan kita yang telah kita dengarkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita mengalami situasi yang membuat kita ada di tempat yang terbuang, diasingkan, dan berkawan dengan ketidakberuntungan? Adakah di antara kita yang sanggup menjalani hari-hari yang getir dan menyedihkan? Situasi semacam ini tidak ingin dirasakan oleh siapapun. Terbuang, menderita, hidup dalam kesengsaraan. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel selama masa pembuangan di negeri Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel bergumul dengan situasi yang dialami oleh bangsanya. Ia mengingat betapa Allah memiliki belas kasihan. Dalam sejarah bangsa Israel, Daniel mengalami bagaimana penyertaan Allah yang menuntun umatnya keluar dari perbudakan di Mesir.
karena besarnya kasih Allah yang menyelamatkan bangsa Israel saat itu, membuat bangsa Israel luput dari penindasan dan perbudakan bangsa lain. Daniel pun mengingat bagaimana tangan Allah menuntun bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Karena keyakinan itulah, keyakinan akan besarnya kuasa Allah, inilah yang membuat Daniel tersungkur dan memohon kepada Allah untuk meredakan murka Allah kepada bangsa Israel. Ketika itu juga, Daniel memohon agar Allah kembali mengasihi milik pusakanya, yaitu bangsa Israel. Ayat 16-17 bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Daniel mengajak kita merenung bahwa kita pernah menderita, pernah berduka, pernah mengalami kemalangan. Tapi kita ada saat ini adalah bukti penyertaan Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami kondisi yang sulit, kita boleh mengingat kembali bahwa Allah pernah menyelamatkan kita dari kesulitan hidup. Dan Ia adalah Allah yang sama, yang saat ini pun sanggup memulihkan kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara, bahwa Allah sanggup memulihkan. Yang perlu kita lakukan sekarang dan terus kita lakukan adalah hanya perlu memohon dengan kerendahan hati dan mengaku segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, marilah kita berdoa. Kami mengagungkan kemuliaan-Mu, kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan kuasa pemeliharaan Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh bersyukur atas firman kebenaran Tuhan di hari ini. Firman yang mengajar kami untuk selalu mau datang di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati, bahwa ketika kami berdosa, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami diajar untuk selalu meninggalkan kehidupan lama, bertobat, sehingga kami dipulihkan oleh kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu di hari ini datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang, dan seluruh anak-anak Tuhan. Berkati dan peliharakan kehidupan mereka ya Allah. Berkenanlah Tuhan memberkati pekerjaan, usaha mereka, harapan dan kerinduan mereka untuk kehidupan yang lebih baik dan menata masa depan yang lebih baik dari hari ke hari. Dan ajar mereka untuk selalu bersyukur apapun yang mereka terima dari pekerjaan dan usaha mereka, bahwa semuanya bersumber dari Allah untuk kebaikan dan damai sejahtera bagi seluruh anak-anak Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kasihi mereka, jamahlah tubuh mereka ya Allah. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat mereka, sehingga setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada akan kembali dipulihkan. Mereka akan sehat, mereka akan sembuh, dan kesembuhan itu akan membawa mereka berkumpul dan penuh sukacita bersama dan keluarga dan melanjutkan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul, yang berduka karena berbagai beban kehidupan. Kuatkanlah mereka ya Allah, kasihi mereka, teguhkanlah pengharapan mereka, sehingga mereka akan selalu meyakini
bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka beban dan duka cita mereka Tuhan angkat dan ubah menjadi sukacita dan penghiburan. Berdoa untuk seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan, baik yang berada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang maupun di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, menyertai mereka, dan kelak Tuhan akan mengantar mereka meraih cita-cita dan harapan akan kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Ajar jemaat Tuhan untuk selalu bersyukur atas apapun yang mereka nikmati, mereka jalani. Dan ajar bagi kami semua untuk selalu mau berbagi berkat, sehingga kami akan menjadi saluran berkat kepada siapapun di sekeliling kami tanpa memandang siapa mereka. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau berbagi, memberi dengan penuh ketulusan sebagai buah-buah dari iman dan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukan dalam masa-masa pandemi. Karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan, ketabahan bagi kami ya Tuhan, sehingga baik atau tidak baik waktunya, dan dalam kondisi apapun, kami akan tetap memberitakan firman kebenaran Allah. Berkati seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi menatap pelayanan dan persekutuan di tengah-tengah Jemaat Efrata Bontang. Berilah kerendahan hati bagi kami ya Tuhan, sehingga kami selalu rendah hati mengangkat dan melakukan masing-masing tugas tanggung jawab yang Tuhan telah embankan bagi kami. Berdoa untuk seluruh perjalanan kehidupan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam sepanjang hari ini. Kemanapun mereka melangkah dan pergi, lindungi dan sertailah mereka ya Allah. Berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, berkenanlah memulihkan keadaan bumi dan dunia ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini segera akan berakhir. Dan anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami Allah, sehingga kami akan tetap kuat dan sehat. Inilah doa, syukur, permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.